Anda bermimpi berumur panjang dan bahagia. Pikirkan Anda mengendalikan masa depan Anda. Tetapi bagaimana jika ada sesuatu yang dapat menghancurkan Anda tanpa senjata, rasa sakit, atau ketakutan? Jika Anda lahir antara tahun 1981 hingga 1996, maka hidup Anda dalam bahaya. Ancaman apa yang menggantung di atas generasi milenial dan bisakah mereka diselamatkan? Mari kita hadapi itu, betapapun menakutkannya itu. Saya berjanji, saya akan berada di sana sampai akhir video, dan jika perlu, saya akan sediakan bahu saya untuk sandaran meskipun virtual. Spesialis dari perusahaan asuransi kesehatan Amerika Serikat, Blue Cross Blue Shield Association, melakukan analisis dan menyimpulkan bahwa risiko kesehatan yang dihadapi generasi milenial lebih besar daripada generasi lainnya. Kesimpulan diambil dari penelitian terhadap 55 juta penduduk Amerika Serikat dengan asuransi komersial yang berusia 21 hingga 36 tahun pada tahun 2017. Seperti sulit dipercaya, namun menurut prediksi yang tidak menguntungkan, diperkirakan angka kematian generasi milenial bisa 40% lebih tinggi dibandingkan generasi X pada usia yang sama. 3 ancaman mengerikan membayangi mereka. Dan yang paling signifikan adalah depresi. Generasi milenial sangat aktif. Ada yang lari pagi, stres di tempat kerja, dan tekun belajar. Dan juga Anda tidak bisa melupakan keluarga dan pertemuan dengan teman-teman. Dengan telepon selalu di tangan Anda, ada 100 obrolan, 300 pesan sehari, banyak informasi di mana otak tidak punya waktu untuk memprosesnya. Stres seperti itu berdampak pada kesehatan mental. Sejak tahun 2013, di kalangan milenial terjadi peningkatan prevalensi depresi berat sebanyak 47%. Namun 1 dari 5 diantaranya tidak mencari bantuan. Sebanyak 2 juta orang Amerika yang diasuransikan secara pribadi yang telah didiagnosis dengan depresi berat tidak pergi ke dokter. Jurnalis Amerika Malcolm Harris, penulis buku terlaris Kids These Days, Human Capital and the Making of the Millennials, percaya generasi milenial Amerika memiliki tingkat kepercayaan yang minimal. Mereka bahkan mengungguli generasi X sebelumnya. Menurut beberapa, ini termasuk mereka yang lahir dari tahun 1965 hingga 1979. Menurut yang lain, dari 1961 hingga 1981. Hanya 1 dari 10 milenial yang mengatakan mereka bisa mempercayai orang lain. Milenial juga tidak luput dari keterpurukan. Menurut penulis Amerika Anne Helen Peterson, dari masa kanak-kanak mereka, milenial diajarkan pengoptimalan diri dari setiap aspek kehidupan untuk bertahan hidup. Sebagai seorang anak, semua kegiatan sepenuhnya dikendalikan oleh orang tua mereka, dan ini telah memberikan hasil negatif. Milenial terus-menerus merasa kosong dan lelah. Bahkan tugas-tugas sederhana seperti mencuci pakaian atau berbelanja bahan makanan sangat kompleks karena pekerjaan menyedot semua energi darinya dan tidak menyisakan ruang untuk hal lain. Michael P. Leiter, seorang profesor psikologi organisasi yang mempelajari keterpurukan, telah menambahkan citra ketergantungan milenial pada internet yang mengaburkan batas antara bekerja dan bermain, mencegah tubuh dan pikiran pulih dengan benar. Kedua, ancaman yang tak kalah serius bagi kaum milenial adalah kemiskinan. Generasi terkaya dianggap sebagai baby boomer, mereka yang lahir sebelum tahun 1964. Ketika mereka mencapai usia rata-rata 35 tahun, mereka memiliki 21% kekayaan nasional. Selama 4 tahun ke depan, generasi milenial akan mulai menginjak usia 35, tetapi mereka bahkan tidak akan dapat mengklaim 1/5 dari total kekayaan menurut MarketWatch, salah satu portal keuangan online Amerika terbesar. Ekonom Gray Kimbrough menggunakan data dari The Federal Reserve System menyusun bagan yang menggambarkan kekurangan kekayaan yang serius di kalangan milenial. Boomers saat ini membanggakan lebih dari setengah kekayaan nasional mereka, 57%, sementara generasi X hanya memiliki 16% dan milenial 3%. Milenial perlu melipat gandakan kekayaan bersih mereka untuk mengejar generasi X selama 4 tahun ke depan. Dan untuk mencapai tingkat boomer, mereka perlu meningkatkan kekayaan mereka 7 kali lipat.
Dan ini adalah tugas yang cukup sulit, kata seorang pakar MarketWatch. Sebagian besar milenial kewalahan dengan utang pinjaman mahasiswa yang mencapai rekor 1,6 triliun dolar. Federal Reserve memperkirakan bahwa lebih dari sepertiga dari 45 juta debitur berusia di bawah 30 tahun. Ini semua seharusnya tidak mengejutkan. Krisis keuangan global 2008 menghantam keras kaum milenial. Pertumbuhan upah yang lambat, biaya hidup yang tinggi, dan kurangnya tabungan pensiun membuat generasi milenial berusaha mengejar hingga pensiun. Ini semua berdampak pada kesejahteraan kaum milenial dan melemahkan kesehatan mereka. Saat ini, milenial adalah peserta terbesar di pasar tenaga kerja. Di Amerika Serikat misalnya, mereka terdiri dari lebih dari 35% dari semua pekerja. Dalam skenario terburuk dari milenial tertua, dalam 10 tahun, mereka berharap untuk mendapatkan $4.500, lebih sedikit per tahun dibandingkan dengan jumlah yang diperoleh perwakilan termuda dari generasi X hari ini. Jason Dorsey, pakar generasi, berpendapat bahwa orang yang berusia 30 hingga 40 tahun dan sedikit lebih tua masih akan sangat bergantung pada orang tuanya. Orang-orang berumur di atas 30 akan tetap tinggal dengan generasi yang lebih tua, dan bahkan orang tua dari beberapa orang yang berusia di atas 40 tahun masih akan membayar tagihan telepon seluler mereka. Fenomena ini akan menjadi beban bagi generasi tua. Ini akan menjadi kenyataan jika tidak ada pertumbuhan pendapatan yang cepat. Pengenalan kecerdasan buatan yang cepat juga mengancam akan membuat generasi milenial kehilangan pekerjaan. Dengan menggunakan perhitungan Carl Benedict Frey dan Michael Osborne dan penelitian independen dari American Institute of Public Opinion, mereka menentukan risiko untuk setiap generasi kehilangan pekerjaan karena perkembangan kecerdasan buatan dan menemukan bahwa generasi milenial adalah yang paling rentan. Hampir 4 dari 10 milenial, 37%, sangat berisiko kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Menurut para analisis, posisi yang diduduki oleh milenial profesional mudah untuk diotomatisasi. Ini mungkin melecehkan, tetapi kecerdasan buatan dapat dengan mudah menangani pekerjaan yang banyak yang mereka lakukan. Sudah terjadi. Bot berhasil menulis artikel, memprotes denda parkir untuk parkir dan mendiagnosis penyakit. Kabar optimisnya, pengenalan kecerdasan buatan dalam proses kerja akan dilakukan secara bertahap agar generasi milenial dapat beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Depresi dan kemiskinan bisa sangat menakutkan, tetapi kematian karena putus asa bahkan lebih buruk, dan inilah bahaya ketiga yang mengintai bagi generasi Y. Selama dekade terakhir, telah terjadi peningkatan yang mencolok di kalangan milenial dari apa yang disebut kematian karena keputusasaan yang terkait dengan narkoba, alkohol, atau bunuh diri. Angka-angka ini bahkan terlalu menakutkan untuk diucapkan. Pada tahun 2017, kematian karena keputusasaan merenggut nyawa 36.000 milenial. Kematian akibat obat-obatan, alkohol, dan bunuh diri telah meningkat di hampir semua kelompok umur. Tetapi pertumbuhan ini terutama terlihat di kalangan orang Amerika yang lebih muda. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, pada periode 2007 hingga 2017, kematian terkait obat tahunan meningkat 108% di antara orang dewasa berusia 18 hingga 34 tahun. Kematian akibat alkohol meningkat sebesar 69% dan dari bunuh diri sebesar 35%. Mengapa kaum milenial begitu mengabaikan kehidupan mereka sendiri? Alasannya cukup jelas. Jiwa muda merongrong kita melakukan tindakan sembrono, sementara pada saat yang sama kita merasakan tekanan dari masalah keuangan kita, hutang pinjaman pelajar, asuransi kesehatan, hipotek, dan biaya yang terkait dengan membesarkan anak-anak. Semuanya membuat kaum milenial melakukan perjalanan satu arah yang disebut kematian karena keputusasaan. Perakiraan perusahaan asuransi Amerika melukiskan gambaran suram tentang masa depan bagi kaum milenial. Tetapi apakah mungkin untuk menulis ulang skrip? Saya rasa mungkin. Sekarang milenial dianggap sebagai generasi terbesar yang hidup di bumi. Artinya, hampir setiap keputusan penting di setiap bidang kehidupan seseorang yang harus diambil dibuat oleh generasi Y.
lari pagi, roti bakar dengan alpukat, dan selfie di Instagram. Tentu tidak ada yang mengabaikan hal-hal tersebut. Tetapi penting untuk menjaga kesehatan mental juga, sering mengatur detoks digital, istirahat yang berkualitas, dan percakapan dengan terapis. Omong-omong, mari kita hitung di komentar berapa banyak milenial yang menonton video ini. Beritahu kami jika Anda salah satunya. Jika Anda mengalami peretasan kehidupan, bagaimana lagi Anda bisa menulis ulang prognosis BCBCA yang mengecewakan? Bagikan ke kami di bawah video. Like dan subscribe Anda kepada kami akan menyelamatkan channel Riddle dari depresi berat. Bagi kami, ini adalah psikoterapi terbaik.